Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani dengan NIM 191011400221, kelas 06 TPLE 005. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategis bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Terdapat pengertian SIM menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bodnar dan Hopwood. Menurut beliau, sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Yang kedua menurut L. Jammers Harvey. Sistem informasi manajemen adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Yang ketiga menurut Ludwig von Batalanffy. Manajemen sistem informasi merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Di sini ada fungsi sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen lainnya, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Yang pertama itu fungsinya meningkatkan produktivitas, penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dalam hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Lalu ada contoh dalam SIM. Di sini ada dua, yaitu ESS dan juga DSS. ESS adalah Executive Support System. Sistem ini membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua ini ada DSS, yaitu Decision Support System. Ini sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi, sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc terhadap data, model sebuah keputusan, orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. DSS ada beberapa komponen ya. Yang pertama ini ada Communication Driven DSS, yaitu mendukung lebih dari satu orang untuk menjalankan tugas bersama. Contohnya itu ada Google Docs. Yang kedua ada Data Driven DSS, memfokuskan data akses dan manipulasi time series dan interval perusahaan, dan terkadang juga data eksternal. Yang ketiga ada Document Driven DSS, dapat mengelola, mengambil, dan memanipulasi informasi terstruktur dalam berbagai format. Yang keempat ada Knowledge Driven DSS, yaitu menyediakan keahlian pemecahan masalah khusus untuk disimpan sebagai fakta, aturan, prosedur, atau struktur yang serupa. Yang terakhir ada Model Driven DSS, yaitu memfokuskan akses dan memanipulasi statistik keuangan, optimasi, dan model simulasi. Lalu di sini ada tingkatan manajemen. Ada beberapa tingkatan dalam manajemen, yaitu yang pertama ini ada manajemen puncak atau top level manajemen. Manajemen puncak ini tingkatan yang paling tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan bagi orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak yaitu seperti direktur, presiden direktur, dewan direksi, dan sebagainya. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi.
dan melaporkannya kepada top manager. Sebutan bagi orang yang memegang posisi dalam manajemen menengah yaitu seperti kepala departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Yang terakhir ada manajemen lini pertama atau first level management. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional. Contohnya itu ada supervisor, kepala seksi, dan mandor. Fungsinya dari manajemen itu akan selalu ada dan melekat dalam setiap proses manajemen untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Beliau lahir pada tahun 1841 dan meninggal dunia pada 1925. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengorganisasi, dan mengendalikan. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Ini memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian ini mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Yang ketiga, ada pengarahan, suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Lalu ada pengertian sistem ya. Pengertian sistem ini adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat jenis-jenis sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu adanya pengaruh dari lingkungan luar, contohnya itu organisasi. Yang kedua ada sistem tertutup, yaitu tidak dapatnya terpengaruh oleh lingkungan luar, contohnya itu ada sistem lab yang dimana tidak boleh terkontaminasi dengan udara luar. Lalu ada data dan informasi. Yang pertama, data ini adalah bentuk yang belum diolah. Data merupakan fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Yang kedua ada informasi, bentuk yang sudah diolah, diproses, dan secara relatif memberikan arti bagi pemakai. Dan terakhir ini ada evolusi sistem informasi berbasis komputer. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Tahapan perkembangan tersebut yaitu yang pertama ini ada fokus awal pada data. Ini didukung dengan munculnya punched card dan key-driven bookkeeping machine, dan perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi pada manajernya. Aplikasi yang digunakan sistem informasi akuntansi atau CIA. Yang kedua ada fokus pada informasi atau manajemen information system. Seiring dengan diperkenalkannya generasi baru, alat perhitungan yang memungkinkan pemrosesan lebih banyak, hal tersebut diorientasikan untuk konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen, yang berarti bahwa aplikasi komputer harus diterapkan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. Yang ketiga ada fokus revisi pada pengambilan keputusan atau decision support system, merupakan hal yang berbeda dengan konsep SIM. DSS ini sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Yang keempat ini ada fokus kepada komunikasi, yaitu memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. OA ini telah berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh, voicemail, email, electronic calendaring, fast mailing, transmission, dan data pengolah informasi. Yang kelima ada fokus potensial pada konsultasi atau artificial intelligence. Ide dasar AI adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang.
Sistem yang menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah dinamakan dengan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based system. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pelafalan saya atau dalam ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.